Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raharjo SPD MPD serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dengan anggota kelompok yang pertama Dewi Mintana dengan NIM P272200211108. Yang kedua, Etsa Gani Hudus Alim Tihan dengan NIM P2722021109. Yang ketiga, saya sendiri Ira Alvina Putri Asih dengan NIM P272200211114. Yang keempat, Niken Rida Nurhadi dengan NIM P2722021123. Dan yang terakhir, Prima Intan Konita Salsabila dengan NIM P2722021125. Materi pertama yaitu latar belakang. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang norma-norma pada nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila, nilai-nilai inilah nilai-nilai Pancasila yang telah dijabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang merupakan suatu cita-cita moral yang nilai luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami yang bernama Etsa Gani. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Ira Alvina Putri karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan presentasi berikut ini. Pengertian Pancasila dan etika. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan 5 dasar yang dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila dalam Pancasila saling terhubung dan menyokong satu sama lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, dan perasaan, serta cara berpikir. Menurut Aristoteles, etika dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Oleh sebab itu, etika juga termasuk sebagai salah satu cabang ilmu filsafat. Next. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bertens merumuskan arti etika sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan norma moral menjadi pegangan bagi seorang dalam bertingkah laku. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas dan nilai moral. Etika diidentikan dengan kode etik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Next. Etika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku secara umum seperti bagaimana kita bertindak berdasarkan hati nurani, bagaimana prinsip moral dasar yang dijadikan sebagai ukuran baik buruknya seseorang. Yang kedua, etika khusus, yaitu etika yang mengulas prinsip-prinsip yang berlaku pada suatu bidang tertentu. Etika khusus dibagi lagi menjadi etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia sendiri dan etika khusus yang menyangkut tentang kewajiban dan sikap manusia sebagai anggota masyarakat. Next.
Yang berikutnya aliran-aliran etika. Yang pertama, aliran etika keutamaan. Orientasinya yaitu keutamaan atau kebajikan. Watak nilainya disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Keterangannya moral yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Yang kedua, aliran teleologis. Orientasinya konsekuensi atau akibat. Watak nilai yaitu kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Keterangannya aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga, deontologis. Orientasinya kewajiban atau keharusan. Watak nilainya kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Keterangannya pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris berbuat baik dilakukan tanpa pamrih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Prima Intan Konita Salsabila. Baik, terima kasih kepada Etsa yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu moral. Moral berasal dari kata mores yang berarti kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Moral berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus tidak dilakukan. Next. Next. Nilai. Nilai adalah standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Next. Selanjutnya yaitu norma. Norma adalah aturan-aturan yang mengikat warga masyarakat serta dijadikan pedoman, panduan, pengatur, dan pengendali tingkah laku manusia. Norma dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, dan saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Prima Intan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai suatu nilai, Pancasila memiliki dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Selain itu, di dalam etika, Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Next. Sumber historis Pancasila. Yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophische Grundlage atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Yang ketiga yaitu pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik
oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila. Yang pertama, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Next. Selanjutnya, sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarjana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar, pengorganisasian praktik, penyelenggaraan negara, dan yang mendasar institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dewi Mintana. Terima kasih, Niken Rida Nurhadi, atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga. Yang kedua yaitu sebagai sistem etika, memberi tuntunan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Next. Pembahasan. Yang pertama yaitu seperti telah dijelaskan di atas, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan atas atau nilai akhlak yang dianut dalam suatu golongan masyarakat, menurut Amri S.R. 2018. Dan yang kedua yaitu etika adalah ilmu filsafat yang mengajarkan hidup secara arif atau bijaksana. Filsafat etika juga dikenal dengan filsafat moral, menurut Kartika IM 2018. Next. Pembahasan yang selanjutnya yaitu etika adalah pedoman suatu nilai atau norma moral bagi seseorang untuk bersikap dan bertindak. Menurut Nudiarini S. 2017. Dan yang kedua yaitu etika Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena nilai-nilai moral inilah yang akan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat akan pentingnya etika bernegara dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Menurut Putri F.S. dan Dewi D.A. 2021. Next. Contoh kasus dari Pancasila sebagai sistem etika yaitu
Yang pertama, contohnya, parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral, sedangkan contoh etika yaitu tata cara dalam pergaulan. Yang kedua yaitu kasus Baik Nuril berlangsung dalam lingkup dunia pendidikan, terutama mengenai profesi pendidikan, sehingga dalam menelaah kasus ini, kita memerlukan kacamata guru beserta kode etik keguruan untuk memandangnya. Dan yang ketiga yaitu contohnya mengungkap permasalahan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dalam perspektif etika Pancasila dengan pendekatan pada petokohan. Next. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini.